Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya selamat sore, selamat kita bertemu kembali dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kita boleh tetap bersyukur ya kalau sore hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Dan oleh karena anugerah Tuhan, kalau kita melihat ya tadi saya berangkat dari tempat saya sudah mendungnya luar biasa, makanya saya cepat-cepat. Ternyata di sini puji Tuhan ya belum hujan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Simeon Hana yang berbahagia, ya saya penasaran gitu ya. Kira-kira kalau Bapak Ibu yang usianya sudah agak sepuh, kira-kira punya kesukaan atau punya hobi? Kira-kira punya hobi ya Bapak Ibu? Nah, saya ingin tahu kira-kira hobinya Bapak Ibu apa ya? Kalau seperti Pak Wiyoto, kira-kira Bapak Wiyoto? Oh, main sama cucu hobinya. Mungkin ada yang lain? Ya, kebanyakan mungkin Bapak Ibu kalau sudah punya cucu lebih nyaman gitu ya, ngomong cucu. Ya, padahal kalau ibu saya bilang, saya bilang begini, aku kalau dititipi anak cucu nggak apa-apa, tapi jangan disuruh ngomong gitu ya. Karena apa? Kadang anaknya sudah lari ke sana, Mbak masih mau bangun masih susah gitu ya. Jadi terus ibu saya bilang begini, kok misalnya jatuh, kalau ada jatuhnya, kok aku ya nggak penak gitu ya. Nanti aku merasa nggak enak gitu. Nah, Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ya. Berbicara tentang kesukaan itu adalah sesuatu yang apa ya, kita pupuk sejak bukan instan, artinya bukan begini tiba-tiba kita suka, tidak, tetapi kesukaan itu berdasarkan pertama mungkin dari kebiasaan. Kebiasaannya apa? Mungkin Bapak Ibu yang tadi seperti Pak Wiyoto, oh saya suka bermain dengan cucu. Kenapa? Karena cucunya tinggal di rumah, mungkin gitu ya. Sejak kecil cucunya itu tinggal di rumah. Kemudian mau tidak mau setiap hari seneng ya ketemu. Nah, kalau kita melihat berbicara tentang hobi, kalau kita melakukan hobi atau kesukaan kita, kira-kira perasaan kita bagaimana? Kalau Bapak Ibu melakukan kesukaan, melakukan sesuatu yang disukai, perasaannya bagaimana? Puas, senang, gembira, berbahagia gitu ya. Nah, kebahagiaan ini yang dicari di masa tua, betul apa betul? Ya. Kalau orang berprinsip mungkin berkata begini, dulu aku sudah bersusah payah waktu masih muda kerja. Sekarang aku ingin bahagia, menikmati kebahagiaan. Walaupun mungkin kalau dulu Bapak Ibu ya, kalau bangun pagi kemudian langsung kerja, pulang sampai malam nggak tahu. Nah sekarang karena sudah sepuh, wes aku tak menikmati, makan seadanya. Artinya begini, kalau sudah sepuh makannya nggak mungkin satu piring munjung gitu ya. Beda dengan kami yang masih muda ya, paling sudah tinggal beberapa suap gitu sudah kenyang, itu pun sudah merasa bahagia. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, bagaimana agar kita itu bahagia? Ya, kebahagiaan itu relatif orang bilang ya, tapi kebahagiaan itu harus selalu diusahakan. Bahagia itu tidak datang dengan tiba-tiba Bapak Ibu, tapi kita harus mengupayakan agar kita itu tetap bahagia. Nah, bahagia menurut firman kita akan melihat satu ayat yang sudah terkenal di dalam Mazmur pasal yang ke-1. Kita akan membuka bersama-sama dalam Mazmur pasal yang ke-1. Kita membaca ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang kedua. Ya. Kita akan membuka Mazmur pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Mari kita membaca dua ayat ini bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan,
Ternyata firman Tuhan katakan bahwa berbahagia itu adalah orang yang dikatakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau mungkin Bapak Ibu di rumah ya, dalam Alkitab terjemahan versi firman Allah yang hidup dikatakan begini: alangkah bahagianya orang yang tidak mendengarkan nasihat orang jahat dan tidak bergaul dengan orang berdosa yang mencemoohkan perkara-perkara Allah. Jadi dikatakan bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik. Kalau mungkin Bapak Ibu di terjemahan bahasa Jawa itu lebih bagus ya. Dikatakan di situ rahayu wong kang lakune ora manut pangangen-angene wong duraka. Kata panangen-angen itu berarti apa Bapak Ibu? Pemikiran. Berbahagialah ya orang yang tidak menurut, dalam bahasa Indonesia dikatakan di situ nasihat orang fasik. Nasihat itu sesuatu yang sudah dikatakan keluar lewat kata-kata. Tapi dalam bahasa Jawa itu tidak keluar dari kata-kata, tapi hanya angan-angan, pemikiran. Jadi berbahagia orang yang tidak manut pemikirannya, angan-angannya orang yang durhaka. Dikatakan di situ kumpulan pencemooh. Juga dikatakan dalam terjemahan Alkitab versi firman Allah yang hidup, itu adalah orang yang mengolok-ngolok perkara Tuhan. Ada banyak ya, kalau saya memperhatikan Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya khotbah ya tentang bagaimana kita menjadi tua menjadi sebuah kebanggaan. Ternyata manusia itu seperti jam Bapak Ibu ya, kayak jam dari 12, kalau Bapak Ibu lihat paling atas sendiri jam itu kan 12 ya. Nanti muter kembali kemana? Ke 12. Ternyata kehidupan itu seperti itu Bapak Ibu. Ya mungkin diawali dari dulu bayi, belajar merangkak, pakai popok, pakai pampers gitu ya. Muter, kemudian dia tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja, dewasa, menikah, kemudian muter menjadi orang tua, akhirnya kembali ya menjadi manula, kira-kira seperti bayi enggak? Pakai popok, jalannya sudah merangkak, merambat kayak anak baru jalan gitu ya. Kalau sudah sepuh, maaf tidak semuanya tapi ya. Tapi kalau kita lihat kehidupan itu kembali berputar Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan dikatakan di situ orang yang berbahagia ternyata adalah orang yang dikatakan bahwa sesungguhnya orang itu adalah orang yang tidak menurut. Dikatakan tadi menurut pemikiran orang fasik. Apa yang membuat berbahagia? Ayat yang kedua di situ jelas dikatakan Bapak Ibu. Ayat yang kedua coba kita akan lihat. Ya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi orang yang berbahagia tidak hanya menuruti atau berjalan, berkumpul ya. Kalau sekali lagi kalau orang tua kebanyakan itu ya, tidak semua. Kalau Bapak Ibu sudah sepuh, kira-kira itu senang sendiri atau dikancani Bapak Ibu? Maksudnya ditemani. Lebih senang ditemani atau sendiri? Ditemani ya. Nah, bener toh kayak bayi toh. Kalau bayi nggak ditemani kan nangis gitu ya, minta teman. Nah kalau sudah sepuh itu kebanyakan itu pengen ditemani. Ya khususnya orang-orang yang ada di daerah Jawa sini ya. Kalau misalnya anaknya 2 gitu ya, terus semuanya sudah menikah. Salah satu kemudian dipanggil pulang. Kenapa? Ibu bapak sudah tua, nggak ada yang nemani gitu ya. Ayo tinggal di rumah saja gitu ya Bapak Ibu. Nah ketika seseorang ini merasa dia tidak bisa hidup sendiri, dia akan cari komunitas gitu ya. Dia akan cari teman. Nah saya tinggal kebetulan di 2 daerah, maksudnya rumah pertama yang saya kontrak
dan sekarang rumah baru itu semuanya dengan orang-orang tua gitu ya. Jadi saya itu kanan kiri tetangga saya itu banyakan orang tua. Tapi kami merasa senang. Kenapa? Karena kalau bareng orang tua ternyata renes ya Bapak Ibu ya. Mereka punya apa, kami diantar. Bukan masalah itu Bapak Ibu. Ternyata ketika suami saya ngomong begini, lah yo dulu kita di rumah kontrakan, kami tinggal itu dengan 2 orang tua gitu ya. Belakang orang tua, samping juga orang yang sudah mulai tua. Nah, mereka itu ketika datang ke kami, senangnya itu curhat ya. Curhat, ngomong, cerita, dan kadang-kadang ceritanya itu 2 hari ketemu saya ya, dia cerita itu, besoknya ketemu saya cerita itu lagi, diulang. Suami saya ngomong gini, wis pokoknya didengarkan saja. Nah ternyata ketika saya pindah di rumah baru, Bapak Ibu, belakang saya itu orang tua, depan saya orang tua, samping saya juga orang tua. Kalau ketemu ngobrolnya apa? Curhat juga ya. Dia ngomong, oh, aku sudah tua, badanku sakit semua, anak-anak nggak ada yang nemani. Terus kami bilang, nggak apa-apa Mbah, yang penting Mbah Yatine seneng. Kita ngomong menghibur mereka. Nah, Bapak Ibu dalam masa tua itu butuh komunitas. Makanya kenapa Simeon Hana ini penting bagi Bapak Ibu ya, yang sudah sepuh-sepuh. Kalau Bapak Ibu yang sudah sepuh ikut kebaktian keluarga muda eklesia nggak apa-apa sih, tapi Bapak Ibu merasa ya bukan kurang cocok ya, komunitasnya yang diobrolin sudah lain. Betul apa betul? Nah, ketika kita berkomunitas, kita berkelompok, ini dikatakan kita harus pinter milih kelompok yang mana gitu ya. Kita berkelompok di bagian kelompok yang mana gitu ya. Kalau mbah-mbah yang sudah sepuh-sepuh, berkelompoklah dengan istilahnya, makanya Simeon Hana ini mendorong kita untuk kita itu ada di kumpulan, bukan kumpulan pencemooh, tapi kumpulan orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Yang kesukaannya, yang dikatakan hobinya ya, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Berbicara tentang kesukaan, sekali lagi itu sesuatu yang tidak datang secara tiba-tiba. Itu perlu dilatih Bapak Ibu. Ya, kalau anak saya dia belajar ya. Pertama itu ketika dia belajar menulis, nggak suka Bapak Ibu. Ya, dia nggak suka, aku nggak mau dulu waktu kecil ya. Tapi begitu dia bisa menulis Bapak Ibu, ya dia senang ya menulis. Sampai kalau ada anak ya, ada usia, ada masanya anak itu suka belajar menulis, menggambar. Dan kalau Bapak Ibu sudah pernah punya anak, pasti atau punya cucu, suatu saat panjenengan pasti akan melihat gambar yang indah di setiap tembok gitu ya. Ya, di setiap tembok nggak ada yang tembokin. Ya, saya dulu waktu anak saya masa pertumbuhan senang-senangnya seperti itu, kami kan di rumah kontrakan gitu ya. Saya ngomong sama anak saya, kalau nulis ya, nulislah di papan tulis ini, dikasih papan tulis ini. Jangan nulis di tembok ya, nanti dimarahi sama yang punya rumah. Kami ngomong, ketika ada kami, dia manut Bapak Ibu, nulisnya di papan tulis gitu ya. Tapi ketika kami nggak ada, kecolongan juga akhirnya ya. Di tembok itu sempat diurek-urek tembok kamar itu. Saya ngomong, aduh stop ya, nanti dimarahi orangnya. Nah Bapak Ibu, kumpulan, komunitas, kesukaan, ini akan mempengaruhi gaya hidup kita walaupun kita masih Bapak Ibu sudah usia. Ya, kalau mungkin ada yang berkomunitas di orang kerennya bilang Nelly, nenek-nenek lincah ya. Dulu waktu mungkin masih muda, nggak pernah macak minor ya. Tapi karena temannya, ya kumpulannya itu mungkin, nah jadi ikut-ikut. Nah, ternyata kumpulan komunitas ini sangat mempengaruhi. Dan apa yang mempengaruhi komunitas itu adalah biasanya dibangun di atas kesukaan, atas dasar hobi yang sama. Nah, kita bersyukur kita menjadi anak-anak Tuhan, kita punya komunitas, kita punya kumpulan yang kesamaannya, kesukaannya ialah firman Tuhan. Ya, jadi apa yang kita obrolkan, apa yang kita bicarakan Bapak Ibu ya. Tadi kalau ada pertemuan hamba-hamba Tuhan,
Tren hamba-hamba Tuhan sekarang kalau ngomong itu tanyanya begini, sekarang HP-mu mereknya apa, mobilmu kamu naik mobil apa gitu ya. Nah, komunitas ini yang harus dibangun, dan apa yang kita bangun, komunitas yang kita bangun itu bisa mewujudkan sebuah kebahagiaan. Kalau kita berkomunitas dengan orang yang kesukaannya Torah Tuhan, kesukaannya firman Tuhan, ya, dalam kata arti kesukaan Bapak Ibu, ya, di situ di dalam ayat yang kedua ya dikatakan bahwa orang yang kesukaannya ialah Torah Tuhan itu tidak hanya suka, tetapi dia akan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, dalam Alkitab terjemahan yang lain dikatakan ya, melainkan yang bersukacita dalam mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki Allah dari mereka, dan yang siang malam merenungkan hukum-hukumnya. Jadi dikatakan melakukan atau yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya, kata kesukaannya Taurat Tuhan itu tidak hanya dengar firman Tuhan saya suka, tidak, tetapi dikatakan melakukan, bersukacita saat melakukan sesuatu yang dikehendaki Allah dari dirinya. Jadi ketika kita sudah berusia lanjut Bapak Ibu, ya, kesukaan ini saya makanya salut dengan Simeon Hana. Kenapa? Saya yakin Simeon Hana yang duduk di sini itu bukan instan, sudah tua tiba-tiba saya tak ikut semen, tidak. Tapi saya yakin Bapak Ibu dari muda dulu sudah setia. Amin. Iya, dari muda sudah setia Bapak Ibu. Karena kesetiaan ini yang akan membangun sebuah kesukaan. Susah loh Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu dari muda nggak setia, kemudian tua tiba-tiba setia, itu suatu mujizat. Tapi saya yakin Bapak Ibu ada di tempat ini duduk dalam kumpulan Simeon Hana, saya yakin semuanya kurang lebih 90% itu pasti mudanya setia. Amin. Karena apa? Bapak Ibu, kalau orang yang sudah sepuh, ya, kalau nggak suka pergi gereja, alasannya itu macam-macam. Sing boyoke ndak kuat, betul, ndak bisa duduk, susah jalan. Tapi kalau dari mudanya dia suka, Bapak Ibu, suka beribadah, dia setia beribadah, masa tua itu akan selalu memacu untuk semakin setia. Nah, ini yang disebut kesukaan. Nah, kesukaan akan firman Tuhan itu seperti itu. Ketika kita di usia yang senja, ya, Bapak Ibu suka kebenaran firman Tuhan, tidak hanya suka artinya saya terima firman saya bersukacita, tidak, tetapi belajar melakukan. Ketika melakukan apa yang dikehendaki Allah itu dengan bersukacita. Ini yang dimaksud mencintai Taurat Tuhan. Bapak Ibu, mencintai Taurat Tuhan itu tidak hanya mendengar, tetapi ketika dia ada sebuah sukacita melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika orang itu bersukacita dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, kira-kira ada buahnya tidak Bapak Ibu? Ayat yang ketiga dalam Mazmur pasal yang ke-1 itu buahnya dikatakan begini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kesukaan, hobi yang kita kerjakan di masa tua itu akan membuahkan atau menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Berbicara tentang buah Bapak Ibu, buah itu adalah hasil dari sebuah pohon. Ya, Bapak Ibu sudah sepuh, ya, kalau di Jawa itu jarang ada farm, ada marga jarang ya. Nah, jadi orang kadangkala kalau enggak istilahnya dikenalkan saudaranya ini saudari, sudah kita itu sudah kayak hilang gitu ya. Kalau enggak dari kecil enggak dikenalkan. Tapi kalau di luar Jawa Bapak Ibu, orang itu gampang aja. Itu saudaraku, tanya namanya siapa, marganya apa gitu ya. Langsung diurut-urutkan, ternyata benar masih saudara. Nah,
Ternyata Bapak Ibu, ketika kita sudah berusia, kita sudah tua, kita itu ternyata membangun sebuah generasi. Ya, seperti pohon yang menghasilkan buah, dan buah yang dihasilkan oleh pohon itu tergantung bagaimana kualitas pohon itu, Bapak Ibu. Makanya ya, ketika kita memiliki sebuah tanggung jawab, karena apa Bapak Ibu? Kayak seperti saya, ya, saya menjadi istrinya Bapak Hesli Rantung gitu ya. Nah, kemudian saya punya anak saya ini karena mungkin dia cewek, nanti dia istilahnya hilang lah marganya ya. Kalau misalnya saya punya anak cowok, dia akan meneruskan generasi, meneruskan marga, ada keturunan, ada sebuah apa ya, generasi. Nah, kita ini adalah menurunkan, bertanggung jawab menurunkan generasi. Generasi yang bagaimana yang kita turunkan Bapak Ibu, dikatakan kalau kita kesukaan kita ialah Taurat Tuhan. Firman katakan bahwa ketika dia sudah tua, ya ketika dia sudah harus menghasilkan buah, dikatakan buahnya itu tepat pada musimnya, dan walaupun tua tidak akan layu daunnya. Dalam Mazmur pasal yang ke-112, di situ jelas Bapak Ibu berbicara tentang buah. Mazmur 112 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Mazmur 112 ya, bahwa apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Dalam Mazmur pasal yang ke-112 ayat 1 sampai 3 diterangkan dengan jelas. Dikatakan begini, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Perhatikan, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ini yang dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-1 ayat yang ke-3, bahwa ia seperti pohon yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak akan layu daunnya. Orang yang suka akan Taurat Tuhan, orang yang suka akan perintah Tuhan, dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi dan angkatan orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, ayat yang ketiga dikatakan harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, mari kita walaupun di usia tua, kita membangun sebuah kesukaan, membangun sebuah komunitas. Itu membangun komunitas yang benar, membangun hobi yang benar. Jangan Bapak Ibu ya, banyak orang-orang tua semakin antik. Antiknya bagaimana Bapak Ibu? Oh, ada yang sama anak cucunya jahat gitu ya, semakin jahat, semakin cerewet, semakin rewel gitu ya. Ya, tapi di sini tidak ada ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Kesukaan kita membangun hobi kita, membangun kesukaan kita itu cinta akan firman Tuhan. Kalau kita cinta akan firman Tuhan, tidak hanya cinta, tapi dikatakan kita bersuka cita saat kita melakukan firman itu. Ada sebuah kesukaan, ada sebuah sukacita kalau kita itu melakukan firman. Ya, banyak Bapak Ibu, orang-orang tua mungkin mbah-mbah ngomong ke anak putunya, ayo pergi ke gereja. Lah Mbak Dewi atau pergi gereja gitu ya. Nah, ayo ya sukain ngopiak-ngopiak. Anak sekarang nggak sama dengan anak dulu Bapak Ibu ya. Anak sekarang itu nggak usah banyak omong, lihat contoh. Anak sekarang itu ya, model anak milenial itu begitu. Karena anak saya sendiri juga begitu ya, dia kadang-kadang protes begini kepada kami ya. Setiap saat saya malam saya ngomong asa gosok gigi ya, kalau malam gosok gigi. Terus kemudian dia ngomong begini, lah papa itu
loh, giginya itu ompong begitu ya. Papa berarti tidak rajin gosok gigi. Ya, saya ngomong begini. Nah, ini loh Sa. Makanya dulu waktu kecil, Papa itu nggak ada sih ngopiak-ngopiak, gosok gigi. Akhirnya kamu lihat, Papa belum tua sudah ompong. Mau kamu seperti itu? Oh, ya. Makanya kalau kamu diopiak-opiak, gosok gigi, menjaga gigimu agar kamu tidak seperti Papa. Oh ya gitu. Nah, Bapak Ibu, anak sekarang ya, anak model sekarang itu mereka melihat contoh yang ada di rumah gitu ya. Kalau kita berkomunitas, maksudnya kita campur dengan anak cucu, kemudian kita itu asal ngomong, anak cucu ini menirukan. Kalau saya beberapa waktu yang lalu, saya ngelencer gitu ya, berkunjung ke rumah salah satu tetangga saya. Dan ternyata ibu yang saya kunjungi ini, dia itu TKW di Hong Kong gitu ya, baru pulang kerja di Hong Kong. Terus kemudian dia cerita pengalamannya. Suatu saat Bapak Ibu, dia punya ngasuh majikannya itu masih umur 3 tahun gitu ya. Saya tanya begini, nakal enggak Bu anaknya gitu ya. Dia ngomong, aduh Mbak, saya penak ngomong anak wong Indonesia, maksudnya ngomong anak yang di Indonesia. Lah kenapa? Aduh, dia ngomongi nggak bisa. Terus akhirnya suatu saat saking kepegelen ya, karena dia sudah marah, sudah kerja capek, anak majikannya ini nggoda terus, dia bilang gini, oh bocah goblok. Lah anak yang umur 3 tahun itu Bapak Ibu, maaf, dia ngomong begini, oh Cece juga goblok gitu. Jadi balik, apa yang dikatakan oleh orang itu dibalaskan ke dia. Terus langsung mbaknya ini kaget, lah kenapa kamu kok bisa, maksudnya kenapa kamu bisa ngomong seperti itu? Anak ini jawab, lah aku suka sering dengar kok mbaknya ngomong begitu sama aku. Nah sekarang tak omong nih, padahal dia belum tentu ngerti artinya Bapak Ibu. Nah ini, hari-hari ini buah apa yang kita hasilkan dalam perjalanan kehidupan kita di masa-masa tua kita. Dikatakan ketika kita dari mencintai firman Tuhan, ya kesukaan kita ialah Taurat Tuhan, maka hasil dari apa yang kita hasilkan, buah dari kehidupan kita itu akan nyata, akan nampak kepada generasi kita. Bapak Ibu, ya kadang-kadang banyak orang tua yang berkata, jangan kepada anaknya ya, misalnya begini, jangan minum es, kamu batuk. Lah bapaknya mau minum es di depannya, ya mau minum sesukanya gitu ya. Nah anak sekarang kan pintar ya, ngomong gini, aku ndak boleh, apa kok papa boleh kan gitu ya. Jadi makanya kami kalau di rumah buat aturan begini, kalau dia lagi batuk ya saya sama suami ngomong begini, kalau asal lagi batuk nggak ada minum air dingin ya, jadi nggak ada minum es, nggak terus papanya minum gelegar-gelegar, nggak ada ya. Karena anak sekarang itu selalu ngomong, lah papa sendiri juga minum es gitu, kenapa kok nggak dilarang gitu ya. Nah terus kita mau ngomong apa? Nah inilah buah apa yang istilahnya, kalau orang ngomong anak itu gambarannya kita gitu ya, apa yang kita lakukan ditirukan dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Mari kita menanamkan, mari kita membangun sebuah generasi yang kesukaannya itu ialah Taurat Tuhan. Tanpa banyak bicara, kalau berbicara tentang doa Bapak Ibu ya, saya sering ngomong sama anak saya begini, nggak usah kamu itu doa itu digepioi harus, oh ayo doa. Saya ngomong doa itu sebuah kebutuhan, bukan sebuah kewajiban. Kalau kita berkata doa, datang ke gereja itu kewajiban Bapak Ibu, maka yuk kita melakukan karena wajib gitu. Tapi kalau kamu merasa itu sebuah kebutuhan, ada sebuah kerinduan, ada sebuah kehausan ya, kalau Bapak Ibu ditanya, makan itu kebutuhan apa kewajiban? Kalau Bapak Ibu ngomong makan itu kewajiban, berarti Bapak Ibu sakit. Kenapa? Karena orang yang sakit itu merasa makan nih harus wajib makan, nggak makan nggak bisa minum obat ya. Tapi kalau kita sehat, kita ngomong aku itu butuh makan, karena apa? Supaya aku bisa beraktivitas, betul? Beda Bapak Ibu. Kesukaan akan firman Tuhan itu dibangun bukan karena sebuah kewajiban kita sebagai orang Kristen atau sebagai anak-anak Tuhan, tapi
tetapi sebuah kebutuhan kita, karena kita sadar kita akan membentuk sebuah generasi. Ada begitu banyak orang yang mengeluh, anakku lho, angel misalnya diatur begini-begini. Seringkali kita menyalahkan goro-goro kuwi, gorong. Kita tanya, bagaimana hubungan kita, istilahnya bagaimana ketika kita menerima firman Tuhan, kita mencerna firman itu, kita melakukan firman itu. Bapak Ibu, ada begitu banyak orang ya yang hari-hari ini hanya bisa mendengar firman tapi enggak melakukan. Makanya anak-anaknya enggak ada contoh. Ibuku sering ning gereja tapi yo ngono, ngomongane yo seperti itu. Lek marah ya ngomongnya wis enggak lupa ayat-ayat Alkitab, mungkin seperti itu. Atau mungkin hal-hal lain yang mungkin anak itu lihat, Bapak Ibu, generasi kita itu lihat. Makanya ketika kita bersama-sama, makanya sekali lagi kesukaan akan firman Tuhan itu bukan dibangun secara instan, artinya tiba-tiba tidak. Tapi itu harus diawali dari hari ini. Tidak ada kata terlambat, Bapak Ibu. Makanya saya mendorong diri saya sendiri. Saya harus baca firman Tuhan setiap hari. Harus. Ya. Saya juga menganjurkan anak saya begitu. Kamu sebelum berangkat sekolah, entah satu ayat ya, entah istilahnya kalau pasalnya pendek baca satu pasal, kalau pasalnya panjang baca setengah, nggak apa-apa, asal ada firman yang masuk. Karena apa? Kita sadar sekali lagi kita itu menumbuhkan generasi. Nah, generasi buah yang kita hasilkan itu tergantung kita hari ini. Bagaimana hidup kita? Mari saya mengajak Simeon Hana yang ada di tempat ini, Bapak Ibu, sekali lagi panjenengan semua sudah menurunkan generasi. Ya, generasi sudah diturunkan. Kalau kita menyadari kok ada yang salah yo dengan anak saya, kok ada yang salah yo dengan cucu saya, Bapak Ibu, belum ada kata terlambat untuk kita kembali mengoreksi hidup kita. Makanya kumpulan kita harus benar, Bapak Ibu ya. Kita ada di komunitas yang benar. Karena ada banyak, Bapak Ibu, orang semakin tua kalau komunitasnya nggak benar, ya malah dia aneh-aneh melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi sekali lagi kita bersyukur kita ada di Simeon Hana, komunitas yang saling mendorong. Bapak Ibu punya grup di sini. Kalau misalnya mungkin ya nggak datang, ditanya kenapa kok nggak Simeon Hana, Bapak Ibu jangan marah. Nyapa toh ngurusin ya. Tanyai ngurus nggak datang, ya itu bentuk perhatian Bapak Ibu. Ya kalau mungkin ditanya Pak atau Bu kok nggak datang, ya kalau bilang aja maaf saya sakit, lah temannya kan nanti mendoakan gitu ya. Kalau Bapak Ibu ditanya kok nggak datang, urusanku nggak datang, orang ngerti orang repot gitu, buat dibalesi ya. Kata yang keluar baik dan buruk itu kan sama keluarnya kan Bapak Ibu. Bapak Ibu berbicara yang baik memberkati, berbicara yang buruk menyakiti. Nah oleh sebab itu mari sekali lagi kumpulan kita harus benar. Firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Bagaimana dia menyukai Taurat Tuhan kalau dia tidak duduk di kumpulan pencemooh? Ya, Bapak Ibu, mari hari ini semakin kita semakin berusia, semakin kita mau dekat dengan Tuhan. Amin. Pujian tadi katakan jalan serta Yesus setiap langkah. Bagaimana kita bisa berjalan dengan Yesus setiap langkah kalau kita tidak takut akan Tuhan? Bagaimana kita bisa takut akan Tuhan kalau kita tidak mencintai Taurat Tuhan, tidak mencintai firman Tuhan? Cintai firman Tuhan, cintai Tuhan, maka kita akan melihat kita sedang membangun generasi yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Sebelum saya serahkan, kita akan nyanyi satu pujian bersama-sama. Bimbinglah daku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Ini menjadi doa kita, menjadi doa Bapak Ibu bersama-sama. Di masa tua kita perlu tuntunan Tuhan agar membawa generasi, membawa anak cucu kita itu semakin takut kepada Tuhan. Bimbinglah daku ya Yesus